Nasdem lempar bola panas mau cabut dukungan terhadap Anies Baswedan. Mungkin banyak yang menilai koalisi ini tidak akan deal dan diresmikan. Terlalu banyak drama tarik ulur yang sebenarnya mengindikasikan adanya konflik internal. Sekalian saja semua bola panas itu dikumpulkan jadi satu, lalu dilempar balik. Apakah kalian tahu apa yang paling bikin Nasdem frustasi? Jawabannya adalah diamnya Jokowi. Yang paling kasihan adalah Anies Baswedan. Belakangan ini surveinya terus menurun. Anies Baswedan cuma bisa menjadi nomor 1 di polling ILC. Ini menandakan tipe pendukung ILC adalah mereka yang punya prinsip asalkan bukan Jokowi dan kelompoknya. Yang mereka pilih adalah antitesis pemerintah. Gak peduli seaneh dan sekonyol apapun orang yang mereka dukung. Coba aja bikin polling antara Ganjar versus sandal jepit. Kemungkinan besar sandal jepitlah yang akan menang. Atau bikin saja polling yang followernya adalah kelompok pendukung FPI atau PA212. Pasti Rizik yang bakal menang telak. Tapi masalahnya, apakah itu masuk akal? Anies selama ini banting tulang, jungkir balik, capek keliling supaya rakyat Indonesia memilihnya menjadi presiden. Tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Sungguh kasihan memang Anies. Ketika Ganjar resmi jadi capres, Anies makin kewalahan. Dia bahkan minta relawan-relawannya untuk bekerja sangat keras. Dia ngaku lawannya makin berat, lawannya besar, yang punya sumber daya yang lebih dari memadai untuk bisa menjalani bahkan menang. Ingat, pendukung Anies itu sebagian adalah kelompok yang suka bikin gaduh. Apa yang terjadi di Pilkada DKI bisa saja terulang lagi. Sebagian besar yang mendukung Anies atau buzzer Anies adalah kelompok yang gak segan-segan bikin perpecahan dan bikin keributan di sosial media dengan narasi-narasi yang bikin geleng kepala. Waspadalah, karena Anies bakal dipoles dengan narasi palsu. Yang jelek-jelek bakal ditutup rapat-rapat. Kalau memang mau jadi presiden, mari kita dukung Anies jadi presiden dunia polling saja. Kita dukung kalau dia mau menjadi pemimpin di dunia mimpi. Kalau di dunia nyata, biarkanlah Ganjar. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Siapa presidennya? Ganjar Pranowo. Nasdem lempar bola panas mau cabut dukungan terhadap Anies Baswedan. Mungkin sebagian dari kalian sudah melihat di sosial media mengenai link berita di mana Surya Paloh siap mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan jika memang diperintahkan Jokowi. Saya tidak tahu apakah informasi ini valid atau tidak, tapi banyak yang merespon dan menanggapinya. Saya asumsikan ini benar. Lalu pertanyaannya adalah, apa makna dan maksud dari perkataan Surya Paloh? Apakah Nasdem sudah sadar dan menyesal lalu bertobat ingin kembali bergabung dengan pemerintah? Tapi saya pribadi tidak melihat dari sudut pandang seperti itu. Melihat gelagat Nasdem sejak mengusung Anies Baswedan hingga sekarang, rasanya ada yang aneh. Saya malah melihatnya sebagai sebuah perangkap yang disiapkan untuk Jokowi. Saya yakin Jokowi tidak akan masuk dalam perangkap seperti ini. Tidak gampang memberikan umpan dan Jokowi memakan umpan tersebut. Jokowi tipe orang yang hati-hati, bahkan saat berbicara. Jadi sangat tidak mungkin kalau Jokowi meminta Nasdem agar membuang Anies. Ini bisa menjadi blunder terbesar yang bakal menjatuhkan Jokowi. Jokowi takkan sebodoh itu melakukan hal-hal yang konyol. Akan tetapi, ucapan tersebut bisa menimbulkan salah tafsir dan persepsi. Ini seolah Jokowi menginginkan Anies tidak didukung Nasdem. Ini bisa dimaknai dengan Nasdem tidak mau pisah dengan pemerintah, tapi pemerintah yang mau pisah dengan Nasdem. Dengan mengatakan siap mencabut dukungan bila diminta, artinya Nasdem dianggap seolah dipaksa untuk tinggalkan Anies Baswedan jika memang terpaksa. Ada bau-bau ingin play victim, seolah Nasdem ingin menantang Jokowi agar memerintahkan Nasdem mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan. Nasdem berkali-kali memancing Jokowi, tapi belum juga berhasil. Good luck buat Nasdem jika mau ngotot memancing Jokowi. Langkah catur Jokowi dilakukan dengan sangat hati-hati, tidak gegabah, dan sembrono seperti Nasdem yang kebelet mengusung Anies Baswedan. Sebelumnya Nasdem juga seolah memancing agar menterinya direshuffle. Kelihatan jelas mereka akan play victim jika ini beneran terjadi.
Saya pribadi mendukung Jokowi segera lakukan reshuffle terhadap seluruh Menteri Nasdem. Tidak ada gunanya mempertahankan mereka. Inilah yang disebut win-win solution buat keduanya. Nasdem bisa fokus mengusung Anies, memoles Anies sebagai antitesis daripada Jokowi. Bisa ngegas ala kelompok sakit hati dalam strategi politiknya. Rakyat pun bisa paham kalau Nasdem sudah berubah haluan. Mau banting setir, jangan tanggung-tanggung. Tidak perlu bermain dua kaki, bersandar ganda, dan bikin bingung banyak pihak. Di sisi lain, Jokowi juga bisa menempatkan menteri yang memang sejalan dengan visi pemerintah. Tidak perlu lagi ada orang yang seperti duri dalam daging. Lagi pula saya melihat berita-berita mengenai Anies dan calon koalisinya cenderung mulai redup. Mungkin banyak yang menilai koalisi ini tidak akan deal dan diresmikan. Terlalu banyak drama tarik ulur yang sebenarnya mengindikasikan adanya konflik internal atau banyak ego yang harus ditampung dan difasilitasi. Jadi sudah saatnya Jokowi membiarkan koalisi ini hancur sekalian. Mumpung selama ini saya melihat Nasdem juga sering lempar bola panas ke Jokowi. Sekalian saja semua bola panas itu dikumpulkan jadi satu, lalu dilempar balik. Apakah kalian tahu apa yang paling bikin Nasdem frustasi? Jawabannya adalah diamnya Jokowi. Nasdem memancing, tapi Jokowi bergeming seolah tidak melihat apa-apa. Nasdem lempar bola panas, tapi Jokowi biarkan saja bola itu mendingin. Saya juga berpikir cawapres Anies masih belum kunjung dideklarasikan oleh PKS dan Nasdem, karena sedang menunggu Jokowi dan langkah PDIP. Dan sampai hari ini pun tidak ada kepastian dari Koalisi Perubahan untuk tetap mengusung Anies Baswedan. Mungkin mereka sedang mengukur peluang. Jika lawan Anies adalah yang lebih kuat, bisa jadi koalisi ini akan bubar dan Bandar akan mundur teratur. Kalau lawan Anies adalah yang lemah, maka Bandar akan masuk dan koalisi bisa terjalin. Penantian ini bikin kelompok sebelah frustasi. Inilah alasan kenapa Jokowi sering meminta agar jangan buru-buru usung capres. Mereka sepertinya tahu Nasdem sedang menunggu, dan kini PDIP sudah mengusung Ganjar sebagai capres. Yang paling kasihan adalah Anies Baswedan. Belakangan ini surveinya terus menurun. Anies Baswedan cuma bisa menjadi nomor 1 di polling ILC. Di survei-survei lain di seluruh Indonesia, Anies Baswedan cuma bisa menduduki posisi ketiga. Ganjar Pranowo sudah resmi dicapreskan oleh PDIP sebelum Lebaran. Dengan demikian, sudah ada 3 capres dan sesuai dengan beberapa survei belakangan yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Kalau dilihat dari beberapa hasil survei, maka Anies selalu dalam posisi paling bawah. Seolah seperti takdir yang tidak bisa dirubah. Padahal Anies duluan yang curi start, lari duluan, keliling ke sana kemari, ke seluruh Indonesia demi pamer pesona. Hasilnya bisa dibilang gagal total atau gatot. ILC pun bikin sesuatu yang memalukan untuk kesekian kalinya. ILC bikin sebuah polling atau survei di Twitter untuk membandingkan ketiga capres ini. Survei diikuti oleh 60.000 lebih voters. Hasilnya sangat gampang ditebak. Anies lah juara pertama, dapat 65%, lalu Prabowo 19%, dan Ganjar cuma 16%. Ini menandakan tipe pendukung ILC adalah mereka yang punya prinsip asalkan bukan Jokowi dan kelompoknya. Yang mereka pilih adalah antitesis pemerintah, gak peduli seaneh dan sekonyol apapun orang yang mereka dukung. ILC ini udah ketiga kalinya bikin polling, semuanya memenangkan Anies. Gak peduli siapa lawannya. Survei dan polling itu sangat beda jauh. Polling memang memakai metode sampel yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ilmu dan logikanya bisa dijelasin. Survei memakai metode sampel yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ilmu logika yang bisa dijelasin. Sedangkan polling yang melibatkan follower yang bersangkutan. Buktinya dulu polling yang dari ILC antara Jokowi dan Maruf Amin dan Prabowo Sandiaga. Hasilnya sama, Prabowo yang menang telak, tapi saat Pilpres, Jokowi lah yang menang. Coba aja bikin polling antara Ganjar versus sandal jepit. Kemungkinan besar, sandal jepit lah yang akan menang. Atau bikin saja polling yang followernya adalah kelompok pendukung FPI atau PA212. Pasti Rizik yang bakal menang telak. Tapi masalahnya, apakah itu masuk akal? Dari polling ILC ini, kita jadi tahu kelompok yang dukung Anies itu kayak gimana.
kelompok yang dukung Prabowo saat bertarung dengan Jokowi saat ini sudah pindah ke Anies. Saya rasa polling dari ILC ini cuma buat menghibur saja, atau mungkin propaganda. Anies selama ini banting tulang, jungkir balik, capek keliling supaya rakyat Indonesia memilihnya menjadi presiden. Tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Sungguh kasihan memang Anies, cuma bisa menang di polling. Mungkin memang begitulah kualitas Anies, cuma hebat di polling, tapi keok di semua survei. Hanya orang dungu yang percaya dengan hasil polling itu. Hasil survei yang ilmiah saja belum tentu benar dan akurat. Banyak juga yang melenceng. Lihat saja hasil quick count yang pernah menangkan Prabowo di 2 pilpres. Padahal hasil survei lain kredibel menangkan Jokowi. Polling ILC suka meleset dan terbalik, tapi ILC kayak nggak kapok bikin polling. Untuk apa? Apa kemungkinan untuk mempengaruhi publik? Gak bisa dipungkiri, banyak masyarakat yang belum cerdas, gampang disetir oleh opini yang gak mutu. Mereka banyak yang percaya hasil polling, gak paham beda antara survei dan polling. Polling ini kayak sengaja dibikin supaya bisa menjaring masyarakat yang gak tahu apa-apa. Ujung-ujungnya terbentuk satu persepsi bahwasanya Anies itu salah satu capres terkuat. Kalau selama ini Anies dianggap nggak punya peluang survei, maka bisa dibalik dan hasil polling yang menangin Anies. Yakinlah bakal ada yang kagum sama polling ini. 60.000 sampel voter, Anies bisa meraup suara sampai 65%. Polling dianggap sama seperti survei. Kalau di survei, posisi yang paling tinggi yang biasanya diraih Ganjar cuma 30-an%, sedangkan Anies menang sampai 60-an%. Wow! Lucunya lagi yang saya baca di media, ada seorang yang berpendidikan malah percaya hasil polling ini. Dia kayaknya mau bilang Anies itu nggak terkalahkan. Nggak ada yang bisa menang melawan Anies. Apa-apaan ini? Mungkin kalian heran dan prihatin. Tapi inilah kenyataan. Bahkan orang yang pintar sekalipun gampang terkecoh dan berubah jadi konyol kalau udah fanatik soal politik. Tapi nggak apa-apa lah. ILC ini memang udah langganan bikin malu diri sendiri. Udah jelas pollingnya sering salah, tapi ngotot bikin polling. Saya anggap ini adalah hadiah hiburan buat Anies yang sudah capek-capek berkeliling. Tanyain masyarakat siapa presidennya, dari partai apa, ditambah lagi hadiah-hadiah yang bikin ngiler. Nggak fair kalau misalnya Anies nggak unggul sedikit pun. Unggul di polling sudah oke lah, ketimbang buzzer putus asa, udah jungkir balik tapi nggak ada hasil. Ketika Ganjar resmi jadi capres, Anies makin kewalahan. Dia bahkan minta relawan-relawannya untuk bekerja sangat keras. Dia ngaku lawannya makin berat, lawannya besar, yang punya sumber daya yang lebih dari memadai untuk bisa menjalani bahkan memenangkan sebuah kompetisi. Tapi ucapan Anies ini dikhawatirkan akan dimaknai secara berbeda oleh pendukung Anies. Dia meminta relawan berjuang dengan cara-cara yang bermartabat. Tapi gimana ya dengan pendukungnya? Ingat, pendukung Anies itu sebagian adalah kelompok yang suka bikin gaduh. Apa yang terjadi di Pilkada DKI bisa saja terulang lagi. Sebagian besar yang mendukung Anies atau buzzer Anies adalah kelompok yang gak segan-segan bikin perpecahan dan bikin keributan di sosial media dengan narasi-narasi yang bikin geleng kepala. Waspadalah, karena Anies bakal dipoles dengan narasi palsu. Apa yang gak ada bakal diada-adain. Yang jelek-jelek bakal ditutup rapat-rapat. Kalau memang mau jadi presiden, mari kita dukung Anies jadi presiden dunia polling saja. Kita dukung kalau dia mau menjadi pemimpin di dunia mimpi. Kalau di dunia nyata, biarkanlah Ganjar. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan dan juga Ganjar. Baik, itu saja opini saya hari ini. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex, saat ini lagi ada promosi menarik.